باء وارتضيناها شعارا للحياة. Kalau bagaimana caranya supaya mereka masuk Islam, wallahu a'lam. Karena saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Contoh kalau beliau nih, ya kalau mau orang suka sama Islam dulu kita bikin. Betulkah ketika seseorang mengatakan aku seorang Muslim, terlihat akhlak yang baik di situ? Karena Islam pemulihan akhlak. Coba kalau setiap orang mau ketemu, kafir loh, wih, kafir gitu. Kira-kira dia mau masuk Islam nggak ya? Gitu kan? Nah, jadi kafir Allah sendiri yang mengatakan al-kafirun. Tapi bukan kita terus ketemu orang, kafir ya enggak dong, gitu kan? Ya, Islam adalah barang akhlak yang diturunkan di tengah bangsa yang sangat barbar. Kalau orang dulu bilang kita nih, wah, pohonnya pakai peci, ibu-ibu pakai jilbab, ke Arab-Araban, salah. Budaya Arab adalah baju terbuka tanpa jilbab, tanpa kerudung, yang betisnya, auratnya kelihatan semua. Itu sebabnya Islam turun dan disuruh pakai jilbab, karena mereka tadinya nggak pakai. Kebudayaan Arab adalah membunuh anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kebudayaan Arab adalah yang mabuk-mabukan di diskotik itu, minum kemer. Turunlah Islam, jadi kebudayaan itu dihapus, budaya itu dengan yang baik. Lalu bagaimana caranya merubah? Tunjukkan keindahan Islam. Contoh saya sendiri lakukan ke ibu saya benci sekali sama Islam. Marah dia, saya marah. Kenapa sih? Kenapa masa tiap lihat anakmu ini marah? Jenggotmu itu katanya. Istighfar. Udah, saya potong, saya cukur, saya habisin. Itu reaksinya luar biasa. Bahkan orang yang nggak Islam nggak marah, yang Islam atau pohon udah kafir, udah nggak bener. Ini kan sunnah, bukan fardu. Kira-kira kalau saya potong jenggot, jadi kafir nggak saya? Jadi syirik nggak? Jadi murtad nggak? Enggak. Jadi kadang-kadang ada hal yang saya lebih dahulukan daripada sunnah, yaitu birrul walidain. Kenapa? Kami sangat tahu rasanya ketika keluarga kami meninggal bukan dalam Islam. Anda nggak tahu sakitnya kayak apa. Saya lega anak saya matinya Islam. Kalau anak saya nggak Islam, guling-guling saja bisa. Kita tahu kemana matinya. Jadi bagaimana cara merubah orang supaya, saya nggak bilang hidayah, karena hidayah milik Islam orang. Ada orang sok nanya begini, Kohani udah berapa yang masuk Islam sama Kohani? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada yang masuk Islam karena saya. Kalau bisa jangan orang lain, ibu saya dulu. Karena hidayah milik Allah. Kita nggak pernah punya namanya hidayah. Bahkan kita ini yang sudah muslim tetap butuh hidayah. Jadi caranya adalah berdakwah, kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar dengan fisabilillah, dengan jalan Allah. Apa jalan Allah? Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat berdakwah ke kaum kafir Quraisy. Bayangin tuh orang kafir kalau ketemu cuy beludah, kalau ketemu cuy orang gila, sihir, penipu. Ketika orang itu sakit, Nabi kirimin buah-buahan. Bagaimana ketika jenazah orang Yahudi, Rasul berdiri dan bahasa tanya, bukankah dia Yahudi? Bukankah dia juga ciptaan Allah? Jadi kadang-kadang kita lupa. Yang celaka itu kalau kita udah merasa benar. Kalau kita udah hijrah, kalau kita hijrah nih di sini kadang-kadang ada yang begitu. Kita berasa udah baik nih. Yang di luar setan semua kita lihat. Yang baik cuma kita karena kita udah hijrah. Itu bukan hijrah fisabilillah. Jadi contoh dakwah berdakwah dengan santun, dengan sopan, tidak lakum dinukum waliyadin. Kita tidak pernah maksa orang masuk Islam. Ini setahun ikut saya, hampir setahun. Jujur kalau masih gerang. Kalau pergi kan saya sama anak istri ikut. Mau nggak mau kamar saya buka dua. Ya lagi sedekah sama istri jaga kedor. Han. Bentar ya, gitu. Terus itu cara dakwah. Berkorbanlah selama kita bisa, yang kita mampu untuk Allah. Perlakukan mereka dengan baik. Kalau kita ingat kematian, kalau kita tahu kemana kematian yang kita sudah tahu kemana kematian selain dalam Islam, harusnya kita baik sama dia. Kenapa sih yang bukan Islam ini minta rumah dikasih istana, minta sama Tuhannya motor dikasih mobil?
minta 2 juta dikasih 100 juta. Kenapa? 100 orang terkaya di Indonesia semuanya bukan Islam, cuma 2 Islam. Kenapa orang sukses di dunia bukan Islam? Kalau dia rugi di dunia, rugi juga di akhirat, Allah jadi nggak adil. Biarkan dia senang di dunia, di akhirat akibat pertentangan sendiri. Dan itulah disebut penjara dunianya manusia. Contoh lagi, ini Masya Allah saya ada WA jam 8 malam, jadi jam saya tunda 12.30. Pertanyaan tadi lah dengan orang Tionghoa, ini namanya Chris John, dia petinju. Saya pernah di Semarang di sini, dan tim saya di Semarang, saya dulu tim JKI, Pak Petrus, udah meninggal orangnya. Saya sering ngisi di sini, saya sering ngasih makan anak-anak jalanan di jalan. Saya di sini ada rumah singgah, 20 rumah di Tanah Mas, yang Patricia yang buta, itu sisa-sisa dosa saya yang dulu. Mereka ngajak ketemu, ya inilah caranya, temuin, temani dia. Dia orang Indonesia juga, dia dapat hak konstitusi juga, dia ciptaan Allah juga. Bukankah saya dulu kafir? Bukankah kita dulu tidak seperti hari ini? Saya yakin dulu 10 tahun lagi dulu bapak-bapak ibu-ibu nggak ada di masjid ini, nggak ikut kajian. Weekend malam minggu begini, boro-boro. Apalagi lah hari ini fenomenanya anak muda lagi di mall, orang tua di masjid. Kalau kita mati, kosong masjid. Anak-anak kita di mall. Nah, cara dakwahnya dengan mereka adalah beramar ma'ruf nahi munkar, berbuat kebaikan. Ini orang suka menghina, ini dulu ngeledekin saya. Gua kalau masuk Islam, gua bisa kawin 4 kali. Sekarang saya suruh kawin 1 aja nggak berani. Gitu. Barusan malah ngomong noleh. Nenek-nenek semua di belakang. Beneran tadi sebelah bisa. Ya nenek-nenek semua loh. Ntar dulu istrinya Rasul itu yang pertama Siti Khadijah, lebih tua, janda, dan Rasul gak poligami loh. Selepas sama Siti Khadijah 15 tahun menikah, meninggal 5 tahun jadi duda. Dia udah 7 tahun jadi duda. Nikah lagi sama Saudah, umurnya 72, bukan nenek. Nah, jadi caranya tadi adalah dengan doa kepada Allah. Allah ijabah doa saya ketika Desember, Allah kasih hadiah, anak saya meninggal Oktober. Lalu Desember itu kita ada program umroh. Saya cuma bayar anak istri, saya nggak usah. Mau tahu soalnya. Udah saya umroh. Di depan multazam adalah doa yang sangat mustajab. Maqamin biraudhah. Saya bilang ya Allah, jika Engkau ridho dan berkenan, orang-orang yang membantu ketika anak saya sakit, orang-orang yang menolong saya ketika anak saya sakit, berikan hidayah. Pulang, ya, masuk Islam. Yang punya hidayah Allah. Jadi bagaimana cara kita supaya mereka masuk Islam? Sama dengan di negara lain, nggak beda, mau Cina mau enggak. Minta kepada Allah, kita beramar ma'ruf, berdoa dengan baik. Ada orang Semarang yang nggak suka sama Islam di luar gereja, saya nggak sebut namanya karena banyak dikenal orang. Oh Islam ngapain masuk Islam ini? Nanti dulu di Semarang itu, di kota Semarang orang Islam ini disembah sama orang yang bukan Islam. Khususnya Anda yang beragama Konghucu dan Buddha. Nggak percaya? Silahkan datang ke Kelenteng Sampokong. Tahu siapa Sampokong? Haji Sam. Tahu Haji Sam? Cengok. Dan dia Muslim. Kenapa Anda sembah? Ada kan Kelenteng Sampokong? Itu kelentengnya Cengok. Gitu. Kok ente sembah? Itu Muslim. Itulah cara berdakwah yang saya beri contoh seperti itu. Tetap harus baik ke orang, tidak menghina. Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahkan ke binatang, bahkan ke lingkungan. Kalau kita sayang dengan alam ciptaan Allah, jangan buang sampah sembarangan. Bahkan untuk binatang aja, Islam adalah rahmatan alamin. Berarti kita mari kita menjadi pembawa rahmatan alamin ke semua orang. Mudah-mudahan mereka merasakan indahnya Islam tidak seperti dikatakan selama ini dan mendapat hidayah Allah. Apalagi di Semarang ini, Islam ini dijelekan orang Indonesia di mana Kristen itu nggak masuk Islam sekarang. Ngapain kok? Dulu waktu dia tinju amatir,
Saya dulu pernah buka toko di sini namanya Top Store Selular, paling besar di Simpang 5 tahun 90-an. Awal-awal 2000, 2001, 2002, 2003. Setiap hari masuk orang Jawa Pos. Masih main sama Chris Jody itu dia belum dikenal. Karena banyak orang muslim yang ngajakin dia, nih pakai ini, nanti tinju menang. Ketika dia tinju, di bawah ring pada bakar minyak. Dulu saya juga kira seperti itu. Tidak. Barang siapa pakai ilmu kebal, barang siapa pakai jin, barang siapa pakai jimat, dia sudah keluar dari Islam. Dia sudah menduakan Allah. Dia ada syirik, dosa besar jadi diampuni. Kita dapatkan itu ke mereka. Di sini kan banyak gitu. Ngakunya Islam, tampaknya Islam, pakai jimat gede-gede. Ngomongnya kan bukan Islam lagi. Kiai saya pondok pesantren. Di sana dikasih pegangan, batu, keris, tulisan lah, kertas gitu, biar penglaris. Ini apa-apaan. Itulah yang bikin jelek Islam sekarang di Jawa Tengah khususnya masih banyak seperti itu, di mana ngakunya Islam, pakainya mbah ini, mbah itu, kodam ini, kodam itu, jin ini, jin itu diketawain, Pak. Itu dukun bergelar kiai. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita hilangkan, yang bisa hanya Allah. Mudah-mudahan orang-orang merasa keyakinan Islam, dan mudah-mudahan kita ini mau hijrah nggak sih? Mau hijrah fisabilillah nggak kita ini? Mau berhijrah di jalan Allah nggak?